Cerpen yang akan saya bawakan berasal dari kumpulan cerpen karya Afatoni Huri berjudul Pergulatan. Cerpen yang akan saya bacakan berjudul Trin Telah Pergi. Trin telah pergi, tidak untuk selamanya, tetapi untuk mengharap Trin kembali juga tidak mungkin. Alhasil, aku mesti melepas Trin, betapapun beratnya. Mula-mula kami bertemu, berkenalan, berkumpul dan bersatu. Proses untuk berpisah pun begitu. Kami cekcok, saling caci, saling jauh dan merelakan sama sekali. Ya, Trin telah pergi. Mula-mula hampir tak percaya ketika Pak Pos datang dan menyerahkan suratnya. Ton, kita tak bisa bersatu lagi rupanya. Perbedaan demi perbedaan menghadang di depan kita. Kita telah mencoba menghapus perbedaan-perbedaan itu, tapi tak berhasil juga. Kita cekcok, kita bercaci maki. Bagaimana kita bisa tahan dalam suasana yang demikian? Dan engkau tahu, Ton, aku paling tidak suka melihat orang cekcok. Melihat saja tidak tahan, bagaimana mesti melakukannya? Dan anehnya kita melakukannya. Tak tahu siapa yang mengawali. Mungkin aku, tapi mungkin juga engkau. Mungkin kita semua. Rasanya hati ini teriris-iris karenanya. Sesungguhnya aku tak menghendaki perpisahan ini. Tapi bagaimana lagi? Aku sudah tak tahan, Ton. Begitu saja. Plus permintaan maaf dan tanda tangan. Nah, simpel bukan perpisahan kami itu? Kami, terutama aku, mula-mula masih menginginkan pertemuan. Begitu pula Trin. Ini aku tahu ketika kami bertemu di satu jalan. Tapi bagaimana lagi? Kami kan sudah berpisah. Berpisah berarti jarang ketemu, tidak bertemu. Masing-masing dari kami saling menutup untuk kemungkinan bertemu. Mengenang? Ya, mengenang. Cuma itu yang bisa aku lakukan. Juga mungkin Trin lakukan. Di padang teritis misalnya, kami berhamburan di pasir, bermain bercipratan air, meski orang-orang pada memperingatkan. Engkau tahu kan ombak laut kidul yang ganas itu? Engkau tahu kan ceritanya Roro Kidul yang selalu meminta korban itu? Tapi kami tak peduli. Kami terus saja berkejar-kejaran, menyambut datangnya ombak dan berlarian ke daratan. Kami menyetop aliran kali opak yang mengalir langsung ke laut kidul. Kami membangun bendungan. Dari situ lalu kami bangun rumah-rumahan. Kami bikin 2 kamar, 1 kamar tamu, 1 kamar tamu, 1 ruang dapur dan WC. 1 kamar tidur untuk kami sendiri, dan 1 lagi untuk anak-anak kami. 1 saja dulu, karena kami tak ingin buru-buru punya banyak anak. Kami tak ingin pembantu, karena kami menganggap lebih merepotkan daripada meringankan. Itulah sebabnya ruangan yang kami bangun pas untuk kami saja. Sedang kamar tamu kami rasakan penting, karena kami punya banyak tamu, ya saudara, ya teman-teman. Ton, kamu tak pengen ruang kerja sendiri? Tanya Trin tiba-tiba. Untuk apa? Bukankah engkau tak pengen ada yang ganggu ketika mengetik? Iya ya, kita buatkan lagi saja. Tapi aku menukas. Tidak usah. Kita kan cuma berdua. Siapa yang ganggu? Anak-anak. Mereka punya ruang sendiri. Aku cukup di kamar saja. Kalau yang ganggu engkau, ya tak apalah. Dan Trin tertawa. Tangannya yang nakal segera mencubitiku. Dan aku menangkapnya. Menyeretnya untuk berlarian.
berhamparan pasir dan ombak gulung-gemulung. Mengenang memang manis, kataku kemudian. Trin telah pergi, jadi kenangan manis itu percuma saja. Kenangan manis jadi pahit, sepahit empedu malah. Menjelang akhir kepergian, kami sudah saling merasakan itu. Pertemuan kami, kalau tidak kami lewati dengan cekcok, ya kesenduan. Makanan yang kami pesan, pemandangan alam di danau buatan UGM, Gunung Merapi yang berkabut, kali urang yang dingin dan sejuk, dan di mana lagi, kami tak ingat lagi. Trin menitikkan air mata tanpa bisa aku mencegahnya. Ia diam terus sepanjang perjalanan. Sampai di rumahnya, sampai pagar rumahnya, aku lalu pergi, tanpa beruluk salam. Pertemuan kami lantas seperti tak berarti. Kami pun lalu jarang mengadakan pertemuan. Dalam lama tak bertemu itulah, surat Trin datang. Aku sudah punya firasat. Tentu surat perpisahan. Aku belum tahu jalan mana yang bakal ku ambil, Ton, kata Trin lagi dalam surat. Soalnya memang, aku tak ingin melakukan kesalahan yang lebih parah. Dalam soal percintaan, berpacaran apalagi. Karena ya, Ton, aku wanita. Dan sebagai wanita, aku banyak menimbang rasa. Soal pemutusan ini pun, aku pertimbangkan sungguh-sungguh. Aku tak mau makan hati. Ia tak ingin selalu bersedih. Tak ingin bersedih terusan. Kau kan tahu, tubuhku anjlok sampai 10 kilo karena memikirkan engkau. Kau tahu, nilai-nilai ujianku banyak yang jeblok. Padahal aku bukan mahasiswa bodoh. Meski untuk disebut pandai juga jauh dari diriku. Ah, mana ada anak pandai sekolah. Aku tersenyum. Engkau masih guyon, Trim? Tanyaku. Pertama-tama, dalam pemutusan ini, aku pengen mengembalikan kondisi tubuhku yang anjlok. Ah, Trim, kurang gemukah engkau? Tanyaku. Aku pengen dapat nilai bagus. Oke, aku setuju itu. Pengen tidak selalu berprasangka buruk. Tidak pengen cekcok dan jelek-jelekin orang. Oke, aku semua setuju. Dan juga, aku tidak pengen mikirin engkau. Mati aku, Trin. Kan kalau terus-terusan mikirin jadinya jelek. Tubuhku bisa kurus kayak orang kurang makan. Nilai-nilaiku anjlok dan lain-lain. Setuju. Setuju kalau itu maksudmu. Apakah kita bisa berbaikan kembali? Tak tahu. Kita lihat bagaimana nanti. Ya, kalau aku tidak dapat pacar baru. Walah, Trin. Ya, kalau engkau tidak mendapat pacar baru. Pengennya sih begitu. Waktulah yang akan menjawabnya nanti, Ton. Waktu. Ya, waktulah yang akan menjawabnya nanti. Tapi tak terlalu berharap. Sungguh, mengharap tanpa usaha adalah sia-sia. Sama juga mengharap uang jatuh dari langit, tanpa tahu kapan terlaksananya. Bisa bukan, tidak sama sekali. Begitulah dengan Trin. Betapapun manisnya masa lalu atau pahit, dengan Trin aku mesti melupakannya. Aku mesti merelakan kepergian Trin. Bisa juga sementara, bisa juga selamanya. Waktu nanti yang akan menjawabnya. Selamat jalan, Trin. Maaf kalau selama bergaul aku banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Mungkin Tuhan mempertemukan kita lagi, mungkin pula tidak. Tak usah benar kita risaukan, tergantung yang di atas saja.